Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Kali ini Kang Selamat akan membawakan kisah yang berjudul Kamu Adalah Hantuku. Cerita ini ditulis oleh Pluto Blue. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan romansa lainnya dari Kang Selamat. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kamu Adalah Hantuku. Bohong lu? Enggak kok. Kalau lu bohong gue usir lo. Iya gue ngaku, habisnya mereka kasihan. Kesepian katanya. Fabian berdesah kesal. Tapi kenapa harus dibawa ke rumah gue juga? Tapi Yan, keduanya sama-sama menoleh ke arah pintu. Pintu rumah Fabian kembali diketuk. Fabian menghela napasnya pelan. Itu urusan lo. Fabian melangkah menuju kamarnya yang ada di lantai 2. Kesha mengangguk pelan kemudian berjalan untuk membuka pintu. Pintu itu akhirnya terbuka yang membuat Kesha diam. Mira menatap foto-foto yang terpanjang rapi di dinding berwarna putih itu dengan tatapan kagum. Terlihat foto-foto Fabian semasa kecil yang terlihat lucu. Gadis itu tersenyum manis. Pandangannya berpindah pada foto Fabian dan ibunya. Ya, ibu Fabian yang dulu dia lihat di rumah sakit. Mau ngapain kesini? Tanya Fabian to the point. Mira menoleh lalu tersenyum simpul. mau ngasih tahu kamu sesuatu, ujar Mira. Fabian menaikkan alisnya. Tentang apa? Fabian sebenarnya malas menanggapi. Mira menghela napasnya dalam kemudian menatap Fabian dalam. Kesha tidak ada di ruang tamu. Dia sengaja masuk ke dalam kamar, tidak mau mengganggu Fabian dan Mira. Sebenarnya Kesha sangat penasaran apa yang dibicarakan oleh mereka. Namun dia menahan egonya. tentang Kesha. Aku mau kamu tahu soal ini. Fabian tak bersuara, dia fokus mendengarkan Mira. Kamu mau Kesha cepat kembali ke alamnya? Pertanyaan itu Fabian sendiri masih bingung harus menjawabnya apa. Sebagian hatinya mengatakan iya dan sebagian lagi mengatakan tidak. Kalau kamu jawab iya, aku bakalan bantu. Dengan cara apa? Kalau kamu nanya caranya, aku anggap kamu iya. Fabian diam. Aku sahabat Kesha semasa dia hidup. Fabian menatap Mira datar. Sebenarnya dia terkejut apa yang dikatakan Mira, tapi Fabian pintar akan hal yang menyembunyikan ekspresi. Aku tahu bagaimana dia meninggal. Aku juga tahu di mana makam Kesha saat ini. Aku punya barang-barang yang pasti akan membuat Kesha ingat akan masa lalunya. Kalau kamu mengizinkan, aku bakalan kasih lihat ke Kesha sekarang. Aku bakalan ceritain semua ke dia. Aku juga bakal ajak dia kemana dulu kita pergi. Mira mengeluarkan sebuah buku diary yang dihiasi dengan pita berwarna pink lalu menyodorkannya kepada Fabian. Apa ini? Buku diary Kesha. Fabian meraih buku itu dari tangan Mira lalu membuka buku itu. Aku dan Mira. Fabian menatap foto itu dalam. Apa semua yang dikatakan Mira benar? Fabian membuka halaman kedua. Hari itu aku bahagia bersama sahabatku. Kami jalan-jalan bersama mencari makan di tengah malam. Di rumahku tidak ada apa-apa, makanya kami pergi mencari keluar. Terdengar suara isakan. Fabian menoleh ke arah Mira. Mira menangis, kepalanya dia tundukkan. Mira, kenapa nangis? Tanya Kesha yang baru saja turun dari tangga. Dengan cepat Fabian menutup buku itu lalu menyembunyikannya ke bawah bantal. Kesha berjalan mendekat lalu duduk di samping Mira. Kamu kenapa, Mir? Gue Omongan Mira terpotong karena tiba-tiba Fabian memeluk Mira menyembunyikan wajah Mira di depan dada bidang Fabian. Fabian mengelus rambut Mira lembut.
Keisha terlonjak kaget, hatinya terasa sakit. Gue mohon, jangan kasih tahu ini dulu sama Keisha. Mira terdiam, telinganya masih setia mendengarkan Fabian. Pelukan yang sangat nyaman, tapi seperti ada yang mengganjal di hatinya. Perasaannya campur aduk saat ini antara senang dan sedih. Gue belum siap kehilangan dia. Akhirnya Fabian jujur dengan perasaannya sendiri. Mira menjauhkan tubuhnya dari Fabian lalu menatap Fabian dalam. Satu saat nanti pasti lu bakal kehilangannya. Gue tahu, tapi jangan sekarang. Gue belum siap. Mira membalikkan tubuhnya. Saat ini dia berhadapan dengan Keisha yang menatap mereka kosong. Kamu kenapa, Mir? Tanya Keisha pelan, tangannya menyentuh bahu Mira. Hal ini sama seperti apa yang dilakukan Keisha waktu itu. Gue gak apa-apa. Gue pamit dulu ya. Mira kemudian meraih tasnya yang ada di sofa. Mira berjalan menuju pintu, diikuti oleh Keisha yang membuntutinya. Kita bicarakan ini besok di sekolah, ujar Fabian membuat langkah Mira terhenti. Mira membalikkan tubuhnya menatap Fabian lalu mengangguk. Tadi Mira kenapa nangis, Yan? Keisha membuntuti Fabiannya hendak masuk ke dalam kamarnya. Kamu apain, Yan? Gak gue apa-apain. Fabian menutup pintunya rapat-rapat lalu menghembuskan napasnya berat. Kenapa, Yan? Kaget gue. Fabian terlonjak kaget. Bisa-bisanya Keisha masuk di dalam kamarnya begitu saja. Gak sopan. Keisha nyengir lebar menampakkan gigi-giginya yang rapi. Gue beneran penasaran, Yan. Fabian berjalan menuju sofa kamarnya lalu melonjorkan kakinya yang panjang. Fabian merasakan kepalanya berat. Akhir-akhir ini dia terlalu banyak pikiran. Bisa-bisa dia sakit jika terus seperti ini. Ayolah, Yan. Keisha semakin memaksa. Fabian menghela napasnya berat. Jika Keisha seperti ini pasti akan terus dia lakukan. Tapi Fabian tahu cara jitu untuk mengusir Keisha jika bawel seperti ini. Fabian tersenyum jahil, tangannya dengan cepat bergerak untuk memojokkan Keisha di ujung sofa. Alhasil Keisha membeku di tempat. Tatapan Fabiannya sungguh menghipnotis Keisha. Serta dengan wajah Fabiannya semakin tampan jika dilihat di jarak sedekat ini. Siapa coba wanita yang tidak membeku jika diperlakukan seperti ini? Fabian semakin mendekatkan wajahnya ke arah Keisha, dan Keisha menelan ludahnya susah payah. Bisa keluar dari kamar gue enggak? Mira terlonjak kaget saat melihat Fabian berdiri di depan kelasnya. Punggungnya dia sandarkan pada tembok dengan tangan dimasukkan ke dalam saku celananya. Fabian menatap Mira dingin. Mira berjalan mendekat dengan jantungnya berdebar tak karuan. Ada apa? Fabian mengedarkan pandangannya. Banyak orang yang menatap penasaran dan mengintip di balik jendela. Gue tunggu di taman belakang, ujar Fabian lalu berlalu begitu saja. Mira menautkan alisnya bingung lalu melangkah menuju taman belakang. Mira mengedarkan pandangannya mencari sosok Fabian. Ia tersenyum saat melihat Fabian duduk menunggunya di kursi berwarna coklat tua. Kakinya melangkah mendekat. Yan? Fabian menoleh beberapa detik kemudian kembali menatap lurus ke depan. Tanpa disuruh Mira duduk di bangku coklat itu. Pandangannya mengikuti arah pandang Fabian. Jadi apa yang mau lu tanyain? Gue mau lihat makam Keisha. Mira langsung menoleh menatap Fabian yang masih menatap lurus ke depan. Gue mau lihat itu. Fabian menghela napas. Menatap wajah Fabian dari samping seperti ini sungguh membuat Mira tidak bisa berkedip. Hatinya makin berdebar melihat Fabian yang terlihat tenang. Jadi kapan lo ada waktu? Fabian kini menatap Mira yang sibuk memperhatikannya. Fabian menautkan alisnya saat melihat Mira bengong. Fabian berdiam pelan. Detik selanjutnya Mira langsung berkedip. Cewek itu salah tingkah. Gue masuk kelas dulu ya, Yan, ujar Mira cepat-cepat pergi. Fabian semakin dibuat bingung dengan tingkah Mira barusan. Fabian menatap punggung Mira yang semakin menjauh lalu hilang di tikungan lorong. Gue tunggu di gerbang sekolah, Yan.
Setelah menerima pesan Mira barusan, Fabian cepat-cepat mengambil tasnya yang tergeletak di atas meja. Kevin yang melihat hanya geleng-geleng kepala. Yan, mau kemana? Fabian menghentikan langkahnya. Keisha berlari kecil untuk menghampiri Fabian. Senyumannya mengembang. Mau kemana, gue ikut dong. Ujar Keisha yang sudah berada di hadapan Fabian. Enggak. Keisha langsung manyun mendengarnya. Ayolah, gue bosan nanti di rumah sendirian. Emang lo mau kemana sih, sama siapa? Jalan. Fabian sudah siap melangkah, namun lengan Fabian dicekal oleh Keisha. Sama siapa? Kepo lu ah. Yang mulai kesal, dia mencoba melepaskan cekalan Keisha. Jawab dulu, nanti gue lepasin. Entah kenapa Keisha sangat penasaran dengan hal itu. Lagi-lagi Fabian menghela napas lalu menatap Keisha. Mira, puas. Keisha perlahan melepaskan cekalannya. Fabian membenarkan baju seragamnya sebentar, lalu melangkah pergi. Keisha menatap nanar punggung Fabian yang semakin menjauh sampai akhirnya tidak terlihat lagi. Di sisi lain, Fabian dan Mira kini sudah berada di dalam mobil yang sama, yaitu mobil Fabian. Tadinya mereka akan menggunakan mobil Mira, namun Fabian menolak dan akhirnya mereka memutuskan untuk naik mobil Fabian saja. Belok kemana? Tanya Fabian saat melihat perempatan jalan di depan. Kiri terus, habis itu kanan. Mira terlihat gugup. Ia selalu gugup jika di dekat Fabian. Setelah Mira mengarahkan, Fabian hanya mengangguk mengerti. Mobil terus melaju sama seperti arahan Mira tadi. Mereka sudah melewati beberapa kilometer untuk pergi ke tempat itu. Entah harus berapa kilometer lagi mereka sampai. Masih jauh. Fabian mulai bosan karena dari tadi mereka tidak sampai-sampai. Ditambah lagi Mira yang dari tadi hanya diam saja. Lumayan makamnya ada di kota lain. Ujar Mira membuat Fabian langsung menoleh. Kita bakalan keluar kota. Mira terkekeh saat melihat ekspresi Fabian yang terlihat terkejut. Mira juga merasa senang saat mendengar kata kita yang Fabian ucapkan tadi. Tenang aja, gak terlalu jauh kok. Makamnya dekat sama rumah gue yang dulu. Ujar Mira menjelaskan. Fabian hanya diam saja. Mobil Fabian akhirnya terparkir di area pemakaman yang cukup besar. Ayo turun. Mira sudah membuka pintu mobil lalu turun, sedangkan Fabian masih diam di dalam mobil. Tatapannya lurus ke depan, kosong, hatinya belum siap melihat makam Keisha. Mira menautkan alisnya saat melihat Fabian yang masih duduk di dalam mobil. Diketuknya kaca mobil Fabian. Fabian tersadar lalu membuka kaca mobilnya. Iya, ayo turun. Fabian mengangguk, kemudian turun. Lu gak apa-apa? Fabian hanya menggeleng. Lu duluan. Ia mempersilahkan Mira untuk berjalan di depannya. Mira mengangguk lalu melangkah. Makam demi makam telah dilewati. Mira terus melangkah di depan dengan diikuti oleh Fabian di belakangnya. Sedari tadi mereka hanya diam, tidak ada yang membuka suara. Keduanya sama-sama sibuk dengan dunianya. Fabian tiba-tiba menghentikan langkahnya lalu meraih lengan Mira yang sedang berjalan. Mira ikut menghentikan langkahnya, kemudian berbalik menatap Fabian bingung. Kenapa, Yan? Tanya Mira bingung. Lengannya masih digenggam. Fabian diam. Pandangannya menatap tanah kuburan yang merah. Kenapa sih, Yan? Keisha ngikutin. Mira melotot kaget lalu mengedarkan pandangannya mencari sosok Keisha. Lo tau dari mana? Lo lihat dia di mana? Mana sekarang Keisha-nya? Tanya Mira bertubi-tubi. Fabian melepaskan genggamannya. Lo gak cium bau strawberry? Fabian menatap Mira. Mira ikut menatap Fabian. Dia mencium juga bau strawberry itu. Terus gimana? Tanya Mira mulai gelisah. Fabian menghela napas lalu berbalik. Keluar sekarang, Sa. Di sisi lain, Keisha yang sedang bersembunyi di balik pohon ketakutan bukan main. Keisha menggigit jarinya gugup. Dia takut jika keluar Fabian akan marah-marah padanya. Tapi di satu sisi dia sudah ketahuan. Kalau lu gak mau keluar, gue yang samperin ke sana. Ucap Fabian dingin seperti tadi, tapi perkataan ini lebih dingin.
Keisha makin gugup, kemudian menghela napas mempersiapkan diri untuk keluar dari persembunyiannya. Perlahan Keisha keluar dari balik pohon tersebut. Terlihat Fabian yang menatapnya datar dan Mira yang menatapnya kaget. Gue... Lutut Keisha bergetar, dia ketahuan. Yang semakin membuatnya takut adalah Fabian yang menatapnya dingin, begitu dingin. Yan, gue... Lu ikut gue pulang. Fabian berjalan mendekat lalu meraih tangan Keisha untuk pergi. Tapi Yan... Keisha mencoba melepaskan cekalan tangan Fabian. Dia terus melihat ke arah belakang, tepat di mana Mira memperhatikan mereka pergi meninggalkannya. Lu gak boleh tahu soal ini. Fabian terus menyeret langkah Keisha. Keisha berhasil melepaskan cekalan tangan Fabian, kemudian menatap Keisha kesal. Percuma aja Yan, gue udah tahu. Lu ngajak gue pulang di saat gue udah tahu lu bakalan datang ke makam gue. Apa yang lu sembunyiin lagi Yan? Cowok yang diajak bicara hanya dia, matanya menatap dalam Keisha. Lu lihat ini Yan. Keisha menunjukkan lengannya yang hampir menghilang. Hanya terlihat lengannya yang sudah pudar, hampir menghilang. Reaksi cowok itu hanya diam, memperhatikan Keisha dengan seksama. Air mata yang sedari tadi tertahan akhirnya jatuh, kakinya bergetar. Dadanya sesak. Keisha takut saat ini, ia takut akan menghilang secepatnya dan pergi dari kehidupan Fabian. Saat mengetahui bahwa tubuhnya sedikit demi sedikit menghilang, disitulah Keisha takut kehilangan Fabian. Keisha menghela nafasnya lalu melangkah mendekat ke arah Fabian. Langkah itu berhenti tepat jaraknya dan Fabian hanya 2 langkah. Gue bakal kasih lo 2 permintaan. Ini hadiah dari gue sebelum gue benar-benar ngilang. Apa yang lo mau? Fabian diam sejenak lalu berujar, pergi. Gue mau lo pergi. Kaca itu kembali pecah. Kata-kata Fabian yang memecahkannya. Keisha ingin sekali menangis sekencang-kencangnya, tapi dia tahan hingga begitu menusuk hatinya. Gak bisa kah gue tetap tinggal di sini? Enggak. Kenapa? Tempat lo bukan di sini. Hati Keisha sudah sekian kalinya tertusuk, ditambah lagi dengan kenyataan yang memang harus dia terima. Keisha membuang muka ke arah lain, menyembunyikan tangisnya yang kian lama kian menjadi. Ditatapnya Fabian kembali menguatkan hati. Oke, 1 permintaan lo udah kepake. Tinggal 1 lagi. Apa 1 lagi? Fabian diam, matanya lurus menatap Keisha dalam. Mereka saling bertatapan. Air mata Keisha yang terus turun dari hati yang semakin sakit. Peluk gue untuk yang terakhir kalinya. Keisha seperti tertusuk pisau yang tajam. Kenapa hatinya sangat sakit kali ini? Keisha menggeleng pelan. Gak bisa. Dia tidak mau memeluk Fabian. Dia benci perpisahannya harus diakhiri dengan pelukan. Dia juga benci perpisahan dengan mengucapkan kata selamat tinggal. Kenapa? Lu boleh peluk gue saat ingatan gue benar-benar balik lagi. Tinggal 1 langkah lagi gue dapat ingatan gue. Gue bakal bantu apapun itu. Lu tahu masalahnya apa? Lu masalahnya Fabian. Gue cuma tersesat di dunia lu yang harusnya lu lakuin cuma bantu gue nyebrang ke alam gue. Bukan malah buat gue makin tersesat karena gue jatuh cinta sama lu. Sebenarnya ingatan gue sedikit demi sedikit kembali utuh Yan. Maaf kalau gue gak cerita karena gue gak mau pergi terlalu cepat dari hidup lo. Gue tahu rasanya sendirian itu gimana. Lo sering ngalamin itu. Gue tahu. Itu alasan gue gak mau lepasin lo. Kenapa lo harus peduli? Keisha mengepalkan tangannya kesal, merasa bodoh berbicara dengan Fabian. Kenapa gue harus peduli? Dia mengusap air matanya yang jatuh di pipinya. Entahlah, aku juga bingung. Mungkin karena cinta bertepuk sebelah tangan ini. Keisha kini tidak berani menatap Fabian. Ia takut menangis lagi. Keisha melangkah 1 langkah. Kini jarak mereka hanya 1 langkah. Lo masih punya 1 permintaan lagi yang tadi gue anggap gak sah.
Kesha kemudian berbalik pergi meninggalkan Fabian, dan di balik punggung itu Kesha kembali menangis. Bahunya berguncang. Fabian tahu pasti gadis itu kembali menangis. Fabian berjalan santai melewati koridor rumah sakit yang cukup ramai. Tadi ayahnya memintanya untuk pergi ke rumah sakit. Dia bilang ada urusan penting yang harus dibicarakan. Tapi kenapa harus di rumah sakit? Langkahnya terhenti saat melihat ayahnya dan seorang dokter yang berjalan berlawanan arah dengannya. Mereka tersenyum manis. "Kamu sudah sampai. Kenalin, ini Dokter Aldi, anak pertama Om Denny. Kamu ingat kan Om Denny yang mana?" "Ingat, Pak." "Kamu ingat Dokter Aldi?" tanya Seno, tangannya menuju ke arah orang yang ada di sebelahnya. Terlihat Aldi tersenyum ke arah Fabian. Fabian berpikir sejenak, kemudian menggeleng pelan. "Enggak, Pak, aku enggak ingat." Seno tertawa kecil lalu mengusap rambut Fabian. "Nanti kamu juga ingat sendiri." "Fabian, kamu enggak ingat sama saya?" Fabian menggeleng. Fabian sungguh tidak mengingat orang yang ada di hadapannya. Apa mereka saling kenal? Tapi jika dilihat-lihat, muka Aldi tidak asing. Mereka seperti pernah bertemu sebelumnya. Dia tidak peduli kali ini. Kepalanya pusing seharian ini. "Ya sudah, kamu pulang sana. Katanya ada yang mau diomongin." Seno terkekeh pelan melihat kekesalan yang putranya tunjukkan. "Gak jadi, maaf deh." Ia nyengir lebar. Fabian mendengus kesal lalu pamitan untuk pulang. Tahu begini Fabian tidak akan kesini. Entah sudah berapa kali Fabian berdecak berguling-guling tak jelas, mondar-mandir seperti setrika, dan hal-hal aneh yang ia lakukan malam ini. Lelah dengan kegiatannya, Fabian lalu mengecek ponselnya yang tergeletak di atas kasur. Banyak notif Instagram masuk. Karena Fabian sedang gabut sekarang, dia akan membuka semua DM yang masuk. "Halo Kak Fabian, aku adik kelas kakak di sekolah. Aku suka banget sama kakak." Fabian geleng-geleng kepala melihatnya. Kenapa bisa mudah sekali mengetik pesan suka seperti itu? Memang sih, ngetik lebih mudah daripada mengungkapkan. Fabian membuka salah satu pesan itu lagi. "Fabian, lu ingat gue nggak? Gue teman les fisika lu dulu." Fabian mengerutkan dahinya. Kapan Fabian pernah mengikuti les fisika? Aneh memang. Mau berbohong tapi gak mikir-mikir dulu. "Halo Kak, aku Nadira kelas 11 IPA 2. Aku udah suka sama kakak dari kelas 1 SMA. Kak, balas dong kakak yang paling kakak sukain di dunia ini. Kalau udah tahu jawabannya kasih tahu aku ya." Fabian terdiam. Ingatan kembali mengingatkan kejadian dulu dengan Kesha. Gadis itu pernah bertanya saat itu apa yang paling Fabian sukai di dunia ini. "Yan, apa yang paling lo sukai di dunia ini?" Gadis itu bertanya sambil menatap wajah Fabian dari samping. Fabian diam sejenak. Matanya menatap langit malam yang gemerlap oleh bintang-bintang. "Gak tahu." Kesha mendengus kesal. Bibirnya ia majukan beberapa senti. "Hidup lu datar banget ya Yan. Masa gitu aja gak bisa jawab, ih." Fabian menatap Kesha. Mereka saling bertatapan di bawah langit yang cerah. "Coba, lu apa?" Kesha gugup ditatap seperti ini oleh Fabian. Dia tidak bisa menyembunyikan pipinya yang merah. Kesha membawa mukanya ke arah lain. Gue... Tampak Kesha sedang berpikir keras. Dia sendiri yang bertanya, tapi jika Kesha ditanya pertanyaan itu, Kesha juga bingung harus menjawab apa. "Apa?" "Kepo." Kesha menjulurkan lidahnya. Fabian mendengus kesal setelahnya. "Gue kan nanya sama lu malah balik tanya." "Gak ada yang benar-benar gue sukai di dunia ini." "Mungkin suatu saat nanti bisa berubah." Fabian mengusap wajahnya kasar. Kenapa dengan dirinya? Kenapa harus memikirkan hantu wanita itu? Kenapa? "Halo Mira." "Oke, lu tunggu aja ya di gedung itu, oke?" Kesha mematikan sambungan teleponnya, kemudian bergegas meraih jaket yang berada di atas kasur. Dengan langkah cepat, Kesha keluar kamar.
dan baju seragam sekolah yang masih melekat di tubuhnya. Ma, Keisha pergi keluar sebentar ya, ujar Keisha sambil menuruni anak tangga. Tanpa mendengar jawaban dari mamanya, Keisha langsung pergi untuk menemui Mira. Saat ini Keisha berada di dalam bis kota yang penumpangnya hanya beberapa saja, mungkin karena ini sudah malam. Keisha beberapa kali mengecek arloji yang terpasang di lengan kirinya. Dia pasti telat sampai ke sana karena jalan kota yang macet. Entahlah, Keisha tidak mengerti kenapa bisa macet seperti ini. Bang, ini kenapa bisa macet ya? Ini Neng, ada kecelakaan katanya. Jawab supir bis. Keisha ngangguk-nganggukan kepalanya mengerti. Ada korban gak, Bang? Ada ibu-ibu katanya. Keisha sedih jika mendengar kecelakaan yang memakan korban seperti itu. Dia membayangkan pasti terpukul sekali keluarga yang ditinggalkan. Kehilangan seseorang yang dicintai itu hal yang paling menyakitkan menurut Keisha. Tepat pukul 9 malam Keisha sampai di tempat yang dia tuju. Disinilah dia, di depan gedung 3 lantai milik keluarga Mira. Gedung ini dulu sering Keisha kunjungi dengan Mira, dan ini untuk pertama kalinya setelah 7 tahun tidak pernah menginjakkan kakinya lagi di gedung ini. Tanpa basa-basi, Keisha langsung masuk ke dalam gedung itu. Atap gedung itu yang dia tuju karena Mira menunggunya di sana. Mir, lo di mana? Teriak Keisha saat sudah sampai di atap. Tidak ada sautan. Atap itu kosong dengan kondisi yang sedikit gelap. Keisha melangkahkan kakinya kembali sambil mencari sosok Mira. Mira, gue udah dateng nih. Tiba-tiba sebuah lampu menyala. Keisha langsung menoleh ke sana. Mira, lo di mana? Jangan main-main lama gue. Keisha mulai kesal. Tidak ada sautan. Atap gedung sangat sepi. Hanya ada Keisha di sana. Saat Keisha berbalik lagi, sebuah tangan menarik kerah baju Keisha secara paksa, lalu menyeretnya menuju ujung atap. Keisha kesusahan bernapas karena orang itu menariknya sangat keras. Keisha berbalik, menatap orang yang melakukan ini. Dan betapa terkejutnya dia saat mengetahui yang melakukan ini. Mira. Lirik Keisha tersedak-sedak. Tangannya mencoba melepaskan cengkeraman dari tangan Nira di kerahnya. Nira beralih mencekik leher Keisha dan semakin membuat Keisha kesusahan bernapas. Lu udah buat adik gue sedih. Lu rebut Raka dari dia. Ujar Nira penuh penekanan. Terlihat jelas di matanya sangat membenci Keisha. Seakan-akan ia ingin memakan Keisha malam itu juga. Lu berhak mati. Keisha menepuk-nepuk tangan Nira susah payah, mencoba melepaskan tangan Nira dari lehernya. Lepas. Nira tertawa kecil. Tawa itu sangat menakutkan. Lepas. Gak bakal gue lepas. Gak lepas, Kak. Mira yang baru saja datang mencoba melepaskan cekikan Nira, saudara kembarnya. Diam. Kakak, Keisha gak salah apa-apa, Kak. Raka memang pacarnya Keisha dan aku suka sama Raka diam-diam. Nira akhirnya melepaskan cekikannya lalu menatap Mira tajam. Tapi gue gak suka lo nangis tiap malam gara-gara cewek bangsat ini. Nira menunjuk Keisha yang terduduk lemah. Gadis itu beberapa kali terbatuk-batuk. Itu resiko mencintai dalam diam, Kak. Mira merasa frustasi dengan semua ini. Gue gak mau tahu. Lu harus putusin pacar lu sekarang juga. Keisha mengangguk pelan. Air mata sudah turun dengan derasnya. Gadis itu mengeluarkan ponselnya yang berada di sakoroknya dan langsung menghubungi Raka, pacarnya yang baru dipacarinya 2 bulan. Halo. Sapa Keisha mencoba tidak terdengar menangis, tapi percuma saja. Raka pasti mengetahuinya. Terdengar jelas bahwa Keisha sedang menangis saat ini. Kenapa, Syah? Kita putus ya. Hati Keisha seperti ditusuk-tusuk oleh jarum. Sakit sekali. Dia tidak percaya akan sejahat ini pada Raka yang begitu baik padanya. Hah? Maksud lo apa? Gak ada salah sama lo. Gak buat lo marah. Tanya Raka bertubi-tubi. Keisha semakin terisak mendengar Raka berbicara seperti itu. Sungguh semakin membuat dirinya terlihat jahat. Gak ada, kalau udah baik selama ini sama gue. Makasih untuk selama ini.
Ujar Keisha tidak bisa menahan tangisnya lalu mematikan sambungan teleponnya. Keisha semakin terisak, bahunya berguncang. Maaf kak. Mira menghampiri Keisha yang terduduk lemas dan memeluknya erat. Mira sangat merasa bersalah kepada Keisha gara-gara dia, Raka, dan Keisha putus. Maafin gue Syah, gara-gara gue lo. Gak apa-apa, ini udah jalannya. Maaf karena selama ini gue gak tahu lo suka sama Raka. Lo gak harus minta maaf gini. Gue yang harusnya yang gak boleh suka sama pacar sahabat gue sendiri. Gak apa-apa. Keisha sudah lemah akibat cekikan tadi. Mira beralih menatap Nira yang memperhatikan mereka tanpa minat. Sebaiknya kakak pulang. Nira tersenyum kecut lalu berbalik pergi meninggalkan Mira dan Keisha. Maaf atas perbuatan kakak gue ya. Lo mau minum? Lagi-lagi Keisha hanya mengangguk. Mira langsung bergegas untuk mengambil minum yang berada di lantai bawah dan meninggalkan Keisha sendiri di atap. Keisha memegang pegangan yang ada untuk berdiri. Kini Keisha berdiri dengan arah pandang ke bawah. Air matanya kembali jatuh begitu derasnya. Keisha merasa orang paling jahat memutuskan hubungan begitu saja tanpa memberi alasan yang jelas dan tanpa memikirkan perasaan Raka. Raka pasti membencinya. Udah jangan nangis lagi Syah. Takdir tidak ada yang tahu bukan kapan kita akan mati. Sebuah tangan mendorongnya dengan keras yang membuat Keisha jatuh dari atas sana. Nira. Keisha membuka matanya sempurna. Nafasnya memburu. Apa yang dia lihat tadi sungguh membuatnya takut. Keisha bergegas bangkit dari tidurnya, kemudian berjalan menuju meja belajar. Dia ingin menulis semua kejadian itu di buku ini dan berharap Fabian akan membaca ini suatu saat nanti. Gue takut Yan sama ingatan gue sendiri. Keisha kembali menangis. Pintu berwarna coklat itu terus diketuk. Namun orang yang ada di dalamnya tidak menyaut. Syah, lu di dalam? Fabian ragu kemudian membuka pintu. Ruangan itu kosong. Sosok yang ia cari tidak ada di dalam sana. Fabian kembali menutup pintu kamar Keisha. Aneh banget, perasaan tadi malam gue kayak dengar suara orang nangis. Atau perasaan gue doang kali ya. Pagi ini Fabian bangun terlalu cepat. Entah kenapa malam tadi Fabian tidak bisa tidur. Pikirannya selalu ada pada Keisha. Dirinya berusaha untuk memikirkan yang lain namun selalu mentok pada Keisha. Fabian duduk di ruang tamunya. Suasana sepi kembali menyeruak. Ia benci suasana seperti ini. Biasanya ada Keisha yang berkicau di pagi hari. Meskipun sedikit terisi, tapi Fabian senang jika keadaan pagi hari tidak sepi. Ma, Bian bingung sama perasaan Bian. Fabian bermonolog kerinduannya pada mamanya yang selalu setiap kali Fabian ingin curhat. Mamanya akan terbuka kapan saja mendengar cerita dari putranya. Keisha berjalan santai menelusuri koridor sekolah yang masih sepi. Senyum manis mengembang di bibir mungilnya. Tatapannya jatuh pada seseorang yang dia ikuti saat ini. Keisha sudah mengikuti orang itu sejak tadi. Andai saja orang itu bisa melihat dirinya. Raka, orang yang sedari tadi Keisha ikuti, tiba-tiba memberhentikan langkahnya. Diam sejenak. Keisha yang berada di belakang gugup bukan main. Apakah Raka bisa merasakan dia sedang diikuti sekarang? Raka berpikir sejenak seperti ada yang tertinggal, tapi apa? Buku paketnya tertinggal di dalam mobil. Raka berdecak kesal, mau tidak mau dia harus kembali lagi ke parkiran. Raka berbalik. Keisha terkejut. Matanya membulat sempurna. Dia ngerasa kali ya? Ujar Keisha bertanya pada diri sendiri. Dengan cepat Keisha menggeleng. Mana mungkin Raka bisa merasakannya. Raka melangkah maju sedangkan Keisha beku di tempat. Tatapan Raka seolah sedang menatap Keisha. Tinggal beberapa langkah lagi mereka bertemu dan Keisha terdiam. Raka hanya menembus dirinya. Dia terus berjalan menuju parkiran.
Kesha memang terlalu pede. Gadis itu memukul kepalanya gemas, merasa bodoh dengan kelakuannya sendiri. Bego banget sih. Kesha menghembuskan napasnya pelan. Moodnya sedang tidak baik sekarang. Bibirnya ia manyunkan. Kesha ingin sekali memanggil Raka, tapi apa salahnya jika mencoba memanggil Raka kan? Siapa tahu dia bisa mendengar, pikir Kesha. Kesha membalikkan tubuhnya lalu berteriak, Mantan. Langkah itu terhenti, tubuh Raka membeku seketika. Dia benar-benar mendengar suara itu, telinganya masih normal untuk mendengar. Suara itu masih dia hafal siapa pemiliknya. 1 tahun yang lalu, Raka sering mendengar suara itu. Tanpa ragu Raka berbalik berharap pemilik suara itu sama dengan yang diharapkannya. Kosong. Koridor kelas itu kosong. Ya, Raka tahu saat ini sedang merindukan orang itu, tapi Raka mendengar jelas suara itu. Suara milik Kesha. Bukan hanya Raka yang membeku, tapi juga Kesha yang dia membeku tak percaya dengan apa yang terjadi barusan. Raka mengedarkan pandangannya mencari sosok Kesha yang memanggilnya tadi. Lu benar kan? Tanya Raka entah pada siapa. Kesha terdiam dengan pertanyaan Raka, matanya mulai berkaca-kaca. Itu suara kamu kan? Pandangannya masih mencari sosok Kesha. Kesha pun mengangguk pelan. Gadis itu melangkah maju dan berhenti dengan memberi jarak sekitar 5 langkah. Kesha ingin sekali memeluk Raka saat ini, Raka yang dulu pernah dia cintai. Kedua sudut bibir Kesha ia paksakan untuk tersenyum. Hatinya sudah terasa sakit, sama sakitnya saat memutuskan Raka pada saat itu. Strawberry, lu di mana? Jawab gue. Raka mulai menangis. Tiada hentinya Raka mencari sosok Kesha. Dia memang ingin melihat gadis itu sekali ini saja. Air mata Kesha pecah. Hatinya sakit melihat Raka yang menangis. Raka mengeluarkan headset dari dalam saku celananya lalu memasang di kedua telinganya. Tolong jawab pertanyaan gue. Kalau iya copotin yang kanan, kalau enggak copotin yang kiri. Ujar Raka seolah-olah memang ada Kesha di sana. Kesha menangis terseduh-seduh kemudian melangkah 3 langkah ke arah Raka. Raka menghela nafasnya dalam. Lu bener Kesha kan? Bau Kesha bergetar. Dia benar-benar tidak bisa menahan tangisnya itu. Raka masih menunggu headsetnya dilepas dan alat itu terlepas sebelah kanan. Raka tersenyum manis. Air matanya kembali jatuh namun dengan cepat ia hapus. Saat ini perasaan Raka campur aduk antara senang dan sedih. Dia senang bisa bertemu lagi dengan Kesha, bisa berkomunikasi lagi dengan Kesha, tapi yang membuatnya sedih adalah Raka tidak bisa melihat wajah Kesha. Padahal saat ini mereka sedang berhadapan. Raka menarik napasnya dalam. Dia kembali menguatkan hatinya. Lu bahagia di sana? Tanya Raka parau. Kesha mencopot headset sebelah kanan lagi. Raka kembali tersenyum. Ada yang mau gue ceritain ke lo? Apa? Tentu saja suaranya tidak akan terdengar Raka. Sejak malam itu lo telepon gue gak berhenti mikirin lo. Gue berusaha benci sama lo tapi gak bisa. Gue berusaha lupain lo tapi gak bisa. Aneh kan? Tapi emang itu kenyataannya. Gue juga bingung kenapa bisa cinta banget sama lo sampai-sampai gak bisa benci. Gue pikir positif aja lo pasti punya alasan ngelakuin itu ke gue. Gue tahu lo bukan orang jahat. Maaf. Tapi kenapa lo mutusin gue gitu aja? Gue lupa gue gak bisa dengar suara lo. Maaf Raka. Raka mengangkat kepalanya. Dia bisa mendengar suara Kesha dengan jelas. Suara Kesha meminta maaf. Gak apa-apa. Hati Raka seperti tertikam pisau yang sangat tajam, sangat menyakitkan. Kak Raka. Raka langsung menoleh pada sumber suara. Begitu juga dengan Kesha. Terlihat seorang gadis berambut sebahu berjalan ke arah Raka. Wajahnya cantik. Gadis itu memiliki lesung pipit yang indah. Ke kantin yuk Kak.
Aku belum sarapan nih. Ujar gadis itu sambil menunjukkan ekspresi yang sangat menggemaskan. Kesha yakin dia adalah adik kelas Raka. Raka tersenyum manis. Senyum itu sama seperti senyum yang dulu diperlihatkan padanya. Ya makan bareng-bareng. Gue juga belum makan. Ucap Raka begitu manis. Raka merangkul bahu gadis itu, kemudian membenarkan helaian rambut gadis itu dengan lembut. Kesha memaksakan untuk tersenyum. Sepertinya masa lalunya itu sudah memiliki kehidupan yang baru. Mereka pergi menuju kantin, meninggalkan Kesha yang masih setia menatap mereka yang kian lama semakin jauh. Satu air mata jatuh ke pipi, entah air mata bahagia atau kecewa. Tapi yang jelas, Kesha senang bisa melihat Raka bahagia meskipun bukan dia yang ada di sampingnya. Fabian berjalan santai menuju kelasnya. Kedua tangannya dimasukkan ke dalam saku celananya. Dengan tas punggung yang dikaitkan ke pundak kanannya, telinganya disumpal handset lagu yang berjudul Dengarkan Hatiku yang dia putar. Itu lagu yang akhir-akhir ini yang sering Fabian dengar. Fabian menyukainya. Banyak pasang mata yang memperhatikan Fabian dan dia tidak suka jika diperhatikan seperti ini. Meskipun sudah biasa diperhatikan seperti itu oleh kaum hawa, tapi tetap saja dia merasa risih. Ujian nasional tinggal beberapa bulan lagi. Fabian harus lebih giat lagi belajar agar dapat masuk universitas pilihannya. Fabian ingin sekali masuk fakultas kedokteran. Ayahnya juga sudah menyetujui bahwa Fabian nantinya akan jadi dokter, karena memang dulu ibunya seorang dokter ahli bedah. Saat sedang enak-enaknya mendengarkan musik, tiba-tiba ada seseorang yang menarik sebelah handsetnya. Otomatis Fabian langsung menoleh kepada sang pelaku yang tengah tersenyum lebar ke arahnya. Lo gak kangen sama gue? Tanya orang itu. Bukannya menjawab, Fabian malah menatap orang itu tanpa berkedip. Hello, Kesha di sini. Lo bersikap kayak gini seolah-olah gak ada yang terjadi kemarin. Yan, woi, Fabian. Kesha menggerakkan tangannya di depan muka Fabian. Laki-laki itu langsung berkedip lalu membuang mukanya ke arah lain. Kenapa? Masih aja dingin sama gue. Kali-kali kayak baik-baik sama gue. Yan, lihat deh tangan gue udah mau ngilang. Kesha memperlihatkan tangannya. Fabian menoleh sebentar kemudian menatap lurus ke depan lagi. Kesha tersenyum melihat reaksi Fabian yang seperti itu. Tentu saja senyumnya dipaksakan. Dan lihat muka gue deh, makin cantik gak? Kesha masih terus mencoba mensejajarkan langkahnya. Fabian tidak menggubris perkataan Kesha. Tatapannya masih ke depan. Kesha kembali mendengus kesal. Dengan nekat Kesha menyentuh kedua pipi Fabian agar membuat cowok itu bisa berhadapan dengannya. Jantung Fabian berdegup kencang kali ini. Tubuhnya membeku seketika. Kedua matanya masih menatap kedua mata Kesha. Gadis itu tersenyum manis lalu berkata, gue cantik gak? Hening, Fabian masih berkeliaran dengan dunianya. Matanya belum berkedip sampai sekarang. Kesha manyun melihat reaksi Fabian. Ia lalu menepuk pipi Fabian pelan. Akhirnya Fabian tersadar. Dengan cepat dia menjauhkan tangan Kesha dari pipinya. Lah apaan sih? Kesha terkekeh pelan. Fabian kembali melangkahkan kakinya. Jantungnya masih berdetak kencang. Oh iya Yan, permintaan lo satu lagi apa? Kesha mengalihkan pembicaraan. Fabian tidak menjawab. Dia fokus berjalan. Yan, jawab dong. Gak ada. Yakin? Fabian masuk ke dalam kelasnya dan masih dibuntuti oleh Kesha. Cowok itu duduk di bangku paling belakang lalu menelungkupkan kepalanya di atas meja. Kesha duduk di bangku yang berada di samping Fabian. Senyumannya mengembang. Matanya fokus menatap Fabian yang tidur di atas meja. Yan, lu tidur ya? Tanya Kesha yang sebenarnya tahu bahwa Fabian tidak tidur. Kesha menjatuhkan kepalanya di atas lengannya. Matanya tak lepas dari Fabian. Lu ingat waktu kita pertama ketemu? Waktu itu gue lagi duduk di taman itu dan lu liatin gue dari sini.
Saat lo ketahuan lagi merhatiin gue, lo langsung bang muka. Tapi sebenarnya gue udah tahu dari sebelumnya lo bisa lihat hantu. Cuma gue pura-pura nggak tahu aja. Saat dulu gue tahu lo bisa lihat hantu, gue pengen banget minta bantuan dari jauh-jauh hari sebelum gue minta bantuan pada akhirnya. Gue dulu mikir pasti bakalan ngerepotin lo kalau gue minta bantuan. Ternyata benar. Gue ngerepotin lo, tapi karena gue udah capek di dunia manusia, gue akhirnya minta bantuan lo buat gue balik ke dunia gue. Keisha menghela napasnya lalu kembali berbicara. Tapi aneh ya Yan, sekarang gue nggak mau balik ke dunia gue seneng di sini. Gue pernah nanya sama lo apa gue nggak bisa tinggal di sini lebih lama. Lu jawab enggak. Lu bilang tempat gue bukan di sini. Gue sedih waktu itu. Tapi kalau dipikir-pikir lo bener Yan. Mau nggak mau gue emang harus balik walaupun gue nggak mau. Fabian akhirnya mengangkat kepalanya lalu balik membalas tatapan Keisha. Keisha mengalihkan pandangannya ke arah lain. Malu jika terlihat menangis oleh Fabian. Tidur lagi, gue malu dilihat nangis kayak gini. Cowok itu tidak peduli, dia malah menyentuh kedua pipi Keisha dan membuat gadis itu menatap ke arahnya. Fabian mengusap air mata Keisha lembut, membuat Keisha membeku. Nangis mulu. Tangannya masih mengusap air mata Keisha. Bukannya berhenti menangis, air mata itu malah semakin banyak berjatuhan. Dada Keisha sesak diperlakukan seperti ini oleh Fabian. Sedih bercampur bahagia, Keisha sudah menjelaskan perasaannya saat ini. Lah, lo malah makin nangis. Lo jangan baik gini sama gue. Kenapa? Bego, gak peka, dasar cowok gak peka. Baik salah, jahat salah. Lo mending jahat sama gue, lo baik sama gue itu makin membuat gue susah lupa. Gue mau lupain lo Yan. Gue mau balik ke dunia gue tanpa ada rasa sakit. Lupain gue sebisa lo. Kalau gak bisa jangan dipaksain. Keisha bangkit dari duduknya. Gadis itu menaruh sebuah kertas kecil di atas meja. Gue tunggu lo malam ini. Kita akhiri cerita ini, Syah. Oke, kalau itu mau lo, gue tunggu malam ini. Keisha kembali melangkahkan kakinya. Fabian memakai jaketnya yang berwarna navy. Tak lupa dirinya membawa kunci mobil yang tergeletak di atas naga. Setelah itu Fabian langsung berangkat menuju tempat yang Keisha tulis di kertas putih tadi. Dia menuliskan, gue tunggu ya Yan di taman yang di pinggir jalan itu. Setelah membaca pesan itu tadi, Fabian langsung bersiap-siap menuju tempat yang Keisha tuliskan. Kini dia sudah berada di dalam mobilnya. Mesin sudah menyala dan mobilnya siap meninggalkan halaman rumahnya. Saat di perjalanan sebuah telepon masuk. Fabian meraih ponselnya yang tergeletak di kursi penumpang yang ada di sampingnya. Nama ayahnya tertera di sana. Tanpa basa-basi Fabian langsung mengangkatnya. Halo Pak. Fabian, kamu di mana? Di jalan, mau keluar sebentar. Ke rumah sakit sekarang ya? Hah? Sekarang? Kenapa nggak bisa ya? Mau ketemu siapa emangnya? Enggak. Harus sekarang banget Pak. Ini katanya Dokter Aldi mau bicara sama kamu. Sekalian kan Dokter Aldi berbagi ilmu dokternya ke kamu. Kamu kan mau jadi dokter. Tapi Pak, tidak bisa. ya udah Pak, aku kesana sekarang. Setelah itu sambungan telepon terputus. Fabian menghela napasnya berat. Bagaimana ini? Keisha pasti menunggunya di sana. Dia sudah berjanji akan mengakhiri cerita mereka malam ini. Tapi ada urusan mendadak yang harus Fabian lakukan. Apa Keisha akan menunggunya? Keisha duduk di kursi coklat tua dengan ditemani satu lampu taman berbentuk bulat itu. Tak apa, tempat itu tidak terlalu gelap. Beberapa kali lampu mobil atau motor yang melewati jalan raya berada di samping taman kecil ini. Walaupun banyak hantu yang memperhatikan ke arahnya, Keisha dibuat takut dengan wajah mereka yang memiliki bentuk tak sempurna, hancur, bahkan ada yang datar. Gadis itu menundukkan kepalanya dalam.
Tujuannya ke sini hanya untuk menemui Fabian. Jadi dia harus menunggu dengan rasa takut yang menghampiri. Apa dia salah pilih tempat? Keisha menggeleng cepat. Dia tidak salah memilih tempat. Tempat ini cocok untuk mengakhiri semua ini. Keisha mencoba menghilangkan rasa takut itu dengan bersenandung kecil, lagu yang akhir-akhir ini Fabian dengarkan. Keisha juga menyukainya. Keisha tersenyum manis setelah menyanyikan lagu itu. Liriknya seperti mewakili perasaannya. Keisha kembali bernyanyi, rasa takutnya kini hilang. Keisha tersenyum. Lagu ini memang pas untuk dia nyanyikan. Keisha mengusap kedua lengannya. Suhu di sini dingin, padahal taman ini berada di tengah kota. Gadis itu menghentikan pergerakannya. Kini fokusnya pada tubuhnya yang memudar. Tubuhnya kini hanya samar-samar. Awalnya hanya lengan, kini sudah sampai ke tubuhnya. Apa kepergiannya makin dekat? Keisha kembali tersenyum. Senyumnya dipaksakan. Tak apa, jika dia harus hilang sekarang juga dia rela. Tapi dia ingin menemui Fabian untuk terakhir kalinya. Dia ingin melihat wajah Fabian untuk terakhir kalinya. Tanpa sadar air mata Keisha jatuh begitu saja. Bibirnya tetap tersenyum. Gue mohon jangan pergi sekarang ya, gue mau lihat Fabian dulu. Keisha melirik ujung jalan raya yang ada di sana. Fabian belum juga datang. Keisha mencoba bersikap positif saja. Mungkin Fabian terjebak macet di sana. Tidak mungkin Fabian tidak datang, karena Fabian sendiri yang berbicara bahwa dia ingin mengakhiri cerita ini malam ini. Di sisi lain, Fabian baru saja sampai di rumah sakit, langsung masuk ke dalam gedung rumah sakit dan menemui papanya dan Dr. Aldi. Fabian menggeser pintu berwarna putih pucat itu. Nampak papanya yang sedang asik ngobrol dengan Dr. Aldi. "Pak?" Oh, Fabian, kamu sudah datang. Ayo sini masuk. Dr. Aldi tiba-tiba merangkul bahu Fabian untuk membawanya masuk, lalu mendudukannya di samping Seno. Jalanan macet sedikit. Pikirannya tertuju pada gadis itu. Aldi hanya tersenyum menanggapinya. Dia tahu anak seperti apa Fabian ini. Ya udah, Bapak keluar dulu ya. Pamit Seno tiba-tiba tanpa mendengar jawaban dari Fabian dan Aldi. Seno keluar begitu saja. Fabian geleng-geleng kepala melihat tingkah ayahnya itu. Kembali ke topik. "Kamu beneran gak ingat saya?" "Memang dokter siapa?" "Saya ini dokter yang waktu itu ngerawat kamu." "Ngerawat saya? Emangnya saya pernah sakit apa?" "Waktu dimana mama kamu meninggal. Kamu gak ingat waktu itu kamu pingsan?" Dokter yang waktu itu? Kamu ingat sekarang?" "Wajar aja sih kalau gak ingat. Waktu itu saya sibuk banget. Makanya saya menemui kamu hanya sebentar. Entah kenapa malam itu banyak banget pasien darurat. Dari mulai kecelakaan, serangan jantung, sampai pasiennya bunuh diri." "Bunuh diri? Cewek. Namanya saya lupa, tapi dia meninggal. Tepat hari ini 1 tahunnya ibu kamu meninggal dan gadis itu juga." Fabian langsung berdiri dari duduknya, kemudian berlari pergi meninggalkan Aldi yang terlihat kebingungan. Fabian mau kemana? Teriak Aldi yang percuma saja. Fabian mengabaikan panggilan dari Aldi dan berlari menuju mobilnya. Fabian menyalakan mesin mobilnya, lalu menginjak pedal gas dengan kencang. Fabian mengendarai mobil dengan ngebut, tidak peduli dengan suara klakson yang nyaring memperingatinya. Yang dia pikirkan hanya Keisha. "Gue mohon jangan pergi dulu." Fabian menghapus air matanya. Ini pertama kalinya dia menangis karena seorang wanita. Kecuali ibunya, gadis itu benar-benar akan menghilang. Fabian merasakan hatinya sakit kali ini. Kenapa hatinya sadar saat waktu dengannya akan habis? Fabian memarkirkan mobilnya di sembarang tempat dan membiarkan mobil itu tidak terkunci. Dia langsung berlari menelusuri trotoar jalanan yang sepi. Tangisnya tidak kunjung berhenti. Dirinya benar-benar hancur saat ini. "Gue mohon, Syah." Langkahnya berhenti saat melihat Keisha yang tersenyum manis di seberang sana. Tangan gadis itu melamba-lambi ke arahnya. Fabian tersenyum dengan air mata yang terus jatuh. "Tunggu."
gue akan ke sana. Jangan. Lu diam di situ, gue di sini. Kenapa? Lu dengerin gue, denger baik-baik. I love you. Gak kedengaran sekali lagi. Keisha berdesis tapi tetap dengan senyuman yang manis. Goodbye. Ujar Keisha sangat pelan sehingga Fabian tidak bisa mendengarkannya. Apa gak kedengaran? Kali ini Fabian benar-benar tidak mendengarnya. Mata Keisha mulai berkaca-kaca. Tangisnya yang dia tahan tadi akan runtuh saat ini. Lu nangis? Jangan, gue gak apa-apa. I love you, Fabian. Fabian tersenyum, bibirnya tidak berani menjawab. Keisha cemberut karena pengakuannya tidak mendapatkan respon. Jawab, Ih. Love you tuh. Apa gak kedengeran? Gue ke situ. Jangan. Keisha menghela napas dalam. Dia sudah yakin akan mengatakan ini sekarang. Fabian. Ya. Makasih untuk semuanya dan sampai jumpa lagi. Keisha melambaikan tangannya, air matanya kembali jatuh. Fabian menggelengkan kepalanya cepat. Dengan pasti dia melangkah maju menemui Keisha yang melambaikan tangan ke arahnya. Fabian menghapus air matanya, langkahnya terhenti saat melihat Keisha yang benar-benar hilang di ujung jalan sana. Nafasnya terasa sesak sekarang, dunianya seakan hancur. Sebuah cahaya terang mengarah ke arahnya dan lelaki itu terlempar beberapa meter dan darah keluar dari kepalanya. Pandangannya pudar, semakin pudar dan gelap. Yan, lu bisa lihat gue? Kevin lebih mendekatkan wajahnya ke arah Fabian. Terlihat kecemasan menyelimuti di wajah Kevin. Kevin menggerakkan tangannya di depan wajah Fabian. Fabian sedikit demi sedikit membuka matanya. Pandangan Fabian masih kabur, dirinya masih belum jelas melihat wajah Kevin. Vin. Berbagai alat rumah sakit terpasang di tubuh Fabian dengan luka di bagian kepala dan kaki. Iya, Yan, ini gue. Kevin senang akhirnya melihat sahabatnya itu bangun setelah tidak sadarkan diri selama beberapa hari. Fabian membuka matanya sempurna. Cahaya matahari masuk melewati jendela, membuat Fabian harus menyipitkan mata karena silau. Bisa tutup gordenya, Kevin. Gue senang lu udah sadar, Yan. Papa mana? Oh iya, gue lupa kasih tahu bokap lu. Tapi bokap lu gue suruh pulang tadi malam. Kasihan dia kemarin seharian temenin lo. Fabian membenarkan posisinya menjadi duduk. Fabian mengangguk mengerti. Dirinya juga ikut merasa kasihan pada ayahnya yang menjaganya sepanjang hari walaupun Fabian tidak melihatnya. Lo itu gak sadarkan diri 4 hari dan selama itu bokap lo yang jaga. Gue liatnya kasihan, gue suruh aja dia pulang biar gue yang jagain di sini. Makasih ya, Vin. Kevin mengangguk pelan. Fabian mengedarkan pandangannya. Ada keanehan dengan penglihatannya, Vin. Fabian menepuk lengan Kevin, matanya masih menatap ke sekitar. Kenapa? Ada yang sakit? Di mana? Tanya Kevin bertubi-tubi. Dia sangat khawatir melihat ekspresi Fabian kali ini. Fabian mengucek matanya, tapi tetap dia tidak bisa melihat itu. Ya, lu kenapa? Gue gak bisa lihat. Hah? Lo gak bisa lihat gimana sih? Tadi bisa kan? Terus apa dong? Gue gak bisa lihat mereka lagi. Mereka siapa? Hantu, Vin, gue gak bisa lihat mereka lagi. Fabian ingat sekarang kejadian beberapa hari yang lalu. Saat terakhir Fabian melihat Keisha di seberang jalan itu. Keisha? Keisha? Hantu cewek itu? Lu sedih gak bisa lihat dia lagi? Gue memang gak bisa lihat dia lagi, Vin. Lu harusnya seneng dong. Lu kan dulu gak mau banget lihat mereka dan sekarang lu gak bisa lihat mereka lagi. Lu benar. Fabian mengangguk setuju, tapi kenapa dia merasa sedih ketika dia tidak bisa melihat hantu lagi? Padahal dulu Fabian ingin sekali penglihatannya normal. Tetapi sekarang seperti ada yang mengganjal di hatinya. Udah, lu jangan sedih lagi. Kalau ditakdirkan buat ketemu, pasti ketemu kok. Tapi dia kan hantu.
Gue lupa. Fabian hanya mengangguk-anggukkan kepala. Fabian di dekat Kevin, tapi pikirannya kemana-mana. Dia terus memikirkan Keisha yang sudah menghilang dari dunia ini. Gue harap lo bahagia di sana, Syah. Fabian melangkahkan kakinya masuk ke dalam rumahnya dengan digandeng oleh Kevin. Fabian sudah diperbolehkan pulang oleh dokter. Ia sudah lebih membaik sekarang walaupun kadang-kadang kepalanya terasa sakit. Selamat datang, Denbian. Sambut pembantu rumah tangga yang bekerja di rumah Fabian. Cowok itu hanya tersenyum ramah lalu kembali melanjutkan langkahnya. Mau langsung ke kamar aja? Tanya Kevin. Fabian mengangguk. Kevin membantu Fabian berjalan menuju kamar Fabian. Karena kaki Fabian yang terluka dan belum benar-benar sembuh. Tunggu di sini bentar, gue ambilin minum dulu. Ujar Kevin saat sudah mendudukkan Fabian di pinggir ranjang. Fabian hanya mengangguk. Kevin keluar dari kamar Fabian untuk mengambil minum di dapur. Fabian mengedarkan pandangannya. Dia sungguh tidak bisa melihat hantu lagi. Fabian ingin memastikannya sekali lagi. Fabian sekuat tenaga untuk berdiri lalu menyeret langkahnya menuju kamar mandi. Saat sudah sampai di depan pintu kamar mandi, Fabian menghela napasnya lalu membuka pintu kamar mandi itu. Fabian menutup matanya. Sedikit demi sedikit dia membuka matanya dan tidak ada apa-apa di sana. Hantu berambut basah itu tidak bisa lagi Fabian lihat. Kini dirinya bisa mandi di kamar mandi ini tanpa harus ketakutan seperti dulu. Fabian menutup pintu kamar mandi itu. Ingatannya teringat pada Keisha. Dulu Keisha ketakutan sekali melihat hantu yang ada di dalam kamar mandi. Sampai-sampai gadis itu menjerit dan berlari keluar sekuat tenaga. Fabian tersenyum mengingatnya. Pintu kamar Fabian terbuka dan terlihat Kevin di ambang pintu. Yan, sorry nih, gue pulang ya. Soalnya nyokap gue nyuruh gue pulang. Boleh kan? Ya, makasih udah mau temenin gue ya, Vin. Kalau gitu gue pulang dulu ya. Dadah. Kini kamar Fabian hening kembali. Tidak ada Kevin, tidak ada ayahnya karena harus bekerja, dan tidak ada Keisha. Fabian menghela napasnya lalu kembali melanjutkan langkahnya menuju kamar yang ada di sebelah kamarnya yang dulu adalah kamar Keisha. Ia mengetuk pintu itu 2 kali kemudian membuka pintu itu perlahan. Kamar bernuansa putih itu terlihat sunyi, bahkan terlalu sunyi. Fabian perlahan melangkah masuk. Tidak ada wangi stroberi di sini. Semuanya hilang, hanya ada kenangan yang selalu diingat oleh Fabian. Laki-laki itu kembali memaksakan kakinya untuk melangkah. Kali ini dia menuju meja belajar yang lampunya dibiarkan menyala. Sebuah buku diary kecil yang tergeletak di sana. Fabian yakin itu pasti milik Keisha. Fabian duduk di kursi coklat itu lalu meraih buku itu. Buku itu dibuka perlahan, kata demi kata Fabian baca. Namun tiba-tiba jantung Fabian berdegup kencang saat membaca apa yang Keisha tulis. Alasan Keisha tertulis di sana. Mata Fabian sudah berkaca-kaca. Air mata Fabian berhasil jatuh saat melihat halaman terakhir yang Keisha tulis, hingga membuat bahu Fabian berguncang. Aku harap aku bukan seorang hantu yang sewaktu-waktu menjadi asap lalu hilang meninggalkanmu. 1 tahun kemudian, cahaya mentari masuk melalui celah jendela yang terbuka sedikit, membuat Fabian menyipitkan matanya karena silau. Fabian meregangkan tubuhnya yang terasa pegal dengan dirinya yang belum sepenuhnya bangun. Fabian melangkahkan dirinya ke kamar mandi karena hari ini dia ada kelas di kampus. 15 menit kemudian Fabian sudah rapi dan siap untuk pergi ke kampus. Fabian masuk ke jurusan kedokteran dan saat ini Fabian tinggal di asrama karena jarak kampus dengan rumah Fabian cukup jauh. Awalnya Seno tidak mengizinkan. Namun karena Fabian maksa, akhirnya Seno mengizinkan. Ponsel tiba-tiba bergetar. Satu panggilan masuk untuk dirinya. Tertera nama Kevin di sana. Fabian menggeser tombol itu kanan, lalu mendekatkan benda pipi itu ke telinga. Pagi, baby. Kenapa? Oh, slow. Kevin mau ngajak Fabian makan mau. Tumben. Mau nggak? Kalau nggak ya udah. Seru Kevin dengan nada marah, tapi Fabian yakin itu hanya pura-pura saja. Kevin sering melakukan ini sewaktu SMA dulu. Iya, kapan?
Nanti siang pokoknya lu harus dandan yang cakep. Gue mau udah cakep kali. Udah dulu, gue ada kelas. Fabian kembali memasukkan ponselnya ke dalam saku celananya, kemudian kembali melanjutkan perjalanan menuju kampus. Kafe bernuansa hitam putih itu dipenuhi pengunjung yang tampak menikmati hidangan yang mereka beli. Namun tidak sedikit orang yang bekerja, membaca novel dan pekerjaan lainnya yang bisa mereka lakukan di sini. Fabian memasuki kafe dengan santai, matanya menelusuri setiap sudut kafe, mencari sosok Kevin yang dia temui di sini. Terlihat Kevin yang melambaikan tangannya ke arah Fabian dengan senyum yang mengembang. Gerakannya menyuruh untuk Fabian mendatanginya. Fabian melangkah menuju Kevin. Yan, sini duduk. Kevin menepuk bangku yang ada di sampingnya. Fabian duduk di samping Kevin. Jalan macet? Dikit. Gimana? Kuliah lu lancar? Tumben lu tanya yang kayak beginian. Sabar ya, kita tunggu dia bentar lagi. Dia siapa? Fabian bingung, lagi-lagi Kevin hanya nyengir lebar. Tatapan Kevin terus pada pintu kafe yang tidak kunjung buka. Fabian tidak peduli, dia sibuk meminum milkshake yang Kevin pesan. Dia sangat haus setelah perjalanannya sedikit macet tadi. Nah itu dia datang. Kevin tersenyum lebar, jari telunjuknya menuju ke arah pintu kafe. Fabian ikut mengikuti apa yang ditunjuk oleh Kevin. Terlihat seorang gadis berambut sebahu tengah tersenyum ke arah keduanya. Gadis itu menggunakan dress putih yang terlihat sangat cocok di tubuhnya. Siren, sini. Kevin melambaikan tangannya ke arah gadis bernama Siren itu. Maaf ya kak, telat. Gak apa-apa, duduk. Kenalin Yan, ini Siren adik kelas gue dulu waktu SMP. Fabian. Siren kak. Gimana Ren? Ganteng kan temen gue? Lu mau dong gue jodohin sama Fabian? Hah? Tenang Yan. Masa sih lu gak mau? Sama cewek cantik kayak gini loh. Gue coba bantu lu buat lupa sama Shirley. Shirley? Gue tahu lu belum move on sama Shirley, makanya lu gak pernah jatuh cinta lagi sama seseorang. Jadi lu pikir gue belum move on sama Shirley? Lu salah besar, Vin. Lah, lu belum move on dari siapa dong? Jangan-jangan lu suka sama hantu cewek yang dulu itu? Fabian menghela napasnya dalam, lalu Fabian berdiri dari duduknya. Dengan cepat Kevin menahan tangan Fabian. Udah setahun ya, lu harus lupain hantu cewek itu. Gue gak bisa. Cuaca mendung saat ini berbeda dengan pagi tadi yang sangat cerah. Sore ini Fabian berniat untuk datang ke tempat yang tidak pernah dia kunjungi 1 tahun ini. Berarti ini pertama kalinya setelah 1 tahun lalu Fabian kesini bersama Mira. Fabian melewati makam demi makam dengan menenteng sebuket bunga mawar merah yang indah. Fabian berhenti tepat di mana saat itu Mira menunjukkan tempat itu. Tempat di mana Keisha beristirahat dengan tenang. Cowok itu berjongkok lalu menaruh bunga itu di atas batu nisan yang bertuliskan nama Keisha. Fabian mencabut rerumputan liar yang tumbuh di makam Keisha. Setelah itu membaca Al-Fatihah, mendoakan Keisha agar mendapatkan sisi terbaik di sisinya. Lu baik-baik aja kan di sana? Ini 1 tahun gue ditinggal sama lo. Selama 1 tahun ini gue kesepian, Syah. Gue coba menyibukkan diri gue dengan belajar. Awalnya gue senang, tapi lama-lama ngebosinin. Lo bener, Syah. Gue nyesel ditinggal lo. Gue masih punya 1 permintaan dan gue pengen permintaan itu lo kabulin. Air mata Fabian jatuh, dia tidak kuat lagi menahan itu. Gak bisa kalau kembali. Berbarengan dengan air mata Fabian yang semakin jatuh, hujan pun turun dengan derasnya membasahi tubuh Fabian. Di sini, tepat di hadapan Keisha, Fabian menangis di bawah guyuran hujan. Fabian memohon agar Keisha kembali, tapi itu tidak mungkin. Gadis itu telah pergi untuk selama-lamanya, meninggalkan Fabian sendirian. Gue gak mau ninggalin lu sendirian, Yan. Itu yang lu ucapin dulu kan? Lu bohong, Syah.
tinggalin gue sendiri sekarang. Fabian memukul dadanya yang terasa sesak. Baju Fabian sudah basah kuyup. Fabian tidak peduli lagi dengan hal itu. Maaf, Anda siapa ya? Terdengar suara seseorang dari arah belakang Fabian. Fabian menoleh ke arah belakang. Wanita berbaju coklat gelap berdiri di bawah lindungan payung berwarna kuning. Kenapa hujan-hujanan di depan makam anak saya, Nak? Fabian berdiri menatap seksama wanita yang ada di hadapannya saat ini. Mungkinkah ini ibunya Keisha? Ini anak ibu. Iya, anak saya Keisha. Fabian menundukkan kepalanya dalam. Sosok Keisha kembali teringat olehnya. Saya kesini cuma mau jenguk anak ibu aja. Udah lama saya nggak ketemu dia. Terakhir ketemu setahun yang lalu. Setahun yang lalu? Iya. Bagaimana kamu bisa ketemu sama almarhumah anak saya 1 tahun yang lalu? Mungkin kalau saya ceritakan ibu tidak akan percaya. Ya, saya tidak percaya anak saya Keisha meninggal waktu umur dia baru 1 bulan. 1 bulan? Iya, dia sakit paru-paru basah. Kamu yakin datang ke makam Keisha yang benar? Mungkin Keisha yang kamu cari bukan di sini. Fabian tidak bisa berkata-kata. Kenapa tidak terpikirkan jika di batu nisan hanya tertulis nama Keisha dan mungkin saja itu Keisha yang lain. Nah, kamu gak apa-apa? Saya nggak apa-apa. Kalau gitu saya permisi. Fabian lantas berjalan menuju mobilnya. Saat sampai di mobil, Fabian langsung menghubungi Mira. Namun sayang nomornya tidak aktif. Selang beberapa detik Fabian menaruh ponselnya. Benda pipi itu berdering, nama papa tertera di atas layar. Halo, Pak. Fabian, bisa pulang sebentar ke rumah. Papa mau ajak kamu makan malam bersama. Udah lama kita nggak makan malam bareng-bareng. Iya, Pak. Sambungan diputuskan oleh Fabian. Dia lantas bergegas menuju rumahnya yang berjarak cukup jauh dari sini. Hujan masih saja mengguyur kota, bahkan semakin deras. Jalanan kota sedikit macet, tidak banyak motor yang berlalu lalang, dominan diisi oleh mobil. Setengah jam berlalu, kini Fabian sudah sampai di area perumahannya. Mobilnya berhenti di depan gerbang rumahnya, karena tepat di depan gerbang rumahnya itu terlihat seorang perempuan mengenakan jeans dan baju berwarna kuning tengah berdiri di bawah payung. Matanya tertuju pada rumah Fabian. Fabian yang di dalam mobil tidak dapat melihat wajah perempuan itu, karena kondisi perempuan itu membelakangi Fabian. Maaf, Mbak. Cari siapa ya? Perempuan itu menoleh. Dia terkejut melihat kedatangan Fabian. Begitupun dengan Fabian. Keisha. Keisha mengangguk dengan air mata yang sudah berjatuhan. Dilepaskannya payung yang dia pegang. Dengan langkah pasti dia berlari menghampiri Fabian lalu memeluk cowok itu erat. Fabian terdiam. Apa ini mimpi? Jika mimpi, tolong jangan bangunkan Fabian. I miss you so much. Ini beneran lu, Syah? Tanyanya sambil meneliti setiap lekuk wajah Keisha. Keisha mengangguk mengiyakan. Gue gak mimpi. Keisha mengangguk lagi lalu memeluk Fabian dengan erat lagi. Maaf, gue terlambat. Fabian tidak menjawab. Dia semakin mengeratkan pelukannya di bawah guyuran hujan sore itu bersama Keisha. Ya, Keisha. Sekian. Dan terima kasih buat Pluto Blue yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Slamet memohon maaf sebesar-besarnya. Dan akhir kata, Kang Slamet pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.